Halo Sobat Geo. Selamat datang di Jejak Sosial Ekonomi, podcast yang akan membedah dinamika dari ruang sudut pandang geografi. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi satu topik yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan nasional, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, saya Anissa Silaban dari jurusan Pendidikan Geografi Stambuk 2023 Universitas Negeri Medan sebagai host 1 dan saya Elza Mariana Sitompul, saya sebagai host 2. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat bersama salah satu dari teman kami. Langsung saja. Baiklah, perkenalkan, saya Joni Tua Pasaribu. Saya dari Pendidikan Geografi dari Fakultas Ilmu Sosial yang kuliah di Universitas Negeri Medan. Kita akan membahas secara mendalam mulai dari apa itu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, apa saja faktor yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah, hingga contoh nyata wilayah 3T di Indonesia yang seringkali hanya kita dengar sekilas, tapi jarang dipahami secara menyeluruh. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini bisa bergabung di podcast ini. Mungkin benar sih, topik yang kita bahas ini memang sangat penting dan sangat dekat dengan misi pembangunan nasional kita. Oke, semoga obrolan yang kita bahas ini menjadi pembahasan yang sangat bagus dan bisa dipakai oleh teman-teman kita semua. Langsung saja, kita akan mulai dari pemahaman dasarnya terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketimpangan antar wilayah itu? Oke, kalau membahas soal ketimpangan itu seperti yang kita ketahui, ketimpangan antar wilayah itu merujuk pada kondisi di mana terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lain. Hal ini sering kita lihat dari banyak indikator seperti akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, kesempatan kerja, bahkan kualitas hidup secara umum. Oh, berarti bukan hanya tentang uang atau pendapatan saja ya? Betul sih, ketimpangan itu multidimensi. Mungkin suatu wilayah pendapatnya tinggi, tapi tingkat kesehatan rendah atau pendidikan terbatas. Maka ketimpangan itu juga berkaitan dengan keadilan sosial. Oke, nah salah satu alat ukur yang sering disebut dalam pembangunan wilayah itu adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, bisa dijelaskan nggak apa itu sebenarnya IPM? Oke, IPM atau Human Development Index ya merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Ada 3 dimensi yang utama yang diukur dalam pencapaian pembangunan manusia itu sendiri, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Masing-masing diukur melalui harapan hidup saat lahir, rata-rata harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Terus IPM ini digunakan oleh pemerintah sebagai tolak ukur kesejahteraan wilayah ya? Betul. Pemerintah juga, baik pemerintah pusat pun maupun daerah menggunakan IPM untuk menyesuaikan kebijakan. Wilayah dengan IPM yang tinggi dianggap memiliki kualitas hidup yang baik, tapi tantangannya adalah perbedaan antar wilayah di Indonesia ini sangat mencolok. Terus apakah ada contoh nyata untuk ketimpangan IPM ini sendiri? Ya, pastinya ada sih. Misalnya pada tahun-tahun terakhir DKI Jakarta mencatat IPM di atas 80% yang tergolong sangat tinggi, tapi beberapa kabupaten di Papua dan Papua Pegunungan masih berada di bawah 60%. Ini menunjukkan gap yang cukup tajam dalam kualitas hidup dan pembangunan. Oke. Nah, kalau melihat ketimpangan yang cukup besar ini,
pasti banyak dong faktor-faktor yang jadi penyebabnya. Nah, jadi apa aja yang menjadi penyebab utama untuk ketimpangan sosial dan ekonomi di antar wilayah? Penyebabnya pasti kompleks sih, tapi bisa kita menjadi beberapa kelompok besar. Pertama, faktor geografis, letak yang terpencil atau kondisi alam yang ekstrim menyulitkan pembangunan infrastruktur. Kedua, aksesibilitas dan konektivitas. Wilayah yang sulit dijangkau, transportasi cenderung terorisasi secara ekonomi seperti yang kita ketahui, yaitu daerah yang kita kenal yaitu Papua, di mana itu kan kesulitan dalam untuk aksesibilitasnya itu untuk pengiriman barang. Berikutnya itu yang ketiga, ketimpangan investasi dan keperhatian kebijakan. Beberapa daerah yang cepat berkembang karena menjadi prioritas pembangunan, sementara daerah lain tertinggal. Seperti contoh daerah yang berkembang karena menjadi prioritas pembangunan itu seperti yang kita lihat, yaitu Jakarta sendiri, atau lebih tepatnya sih Jakarta Selatan. Kalau untuk sementara daerah yang tertinggal ya seperti kita tahu lah ya, pasti yang di Papua lah. Yang keempatnya itu juga sumber daya. Kita lihat sendiri sih pasti ada perbedaan sumber yaitu sumber daya manusia, baik yang di Pulau Jawa dan Pulau Papua pasti kan memiliki perbedaan kualitas dari pendidikannya. Yang kita ketahui kan di Papua itu kualitas pendidikannya itu rendah, dan juga di Pulau Jawa pasti banyak sih yang tinggi sumber daya manusianya. Apalagi kalau kita lihat ini, investor itu paling banyak menanam modal itu di Pulau Jawa ketimbang di Pulau Papua. Oke, betul. Dan saya kira juga ada termasuk faktor historis di dalam itu ya. Ya betul sih, masih ada juga sih, misalnya pola kolonialisme ya di masa lalu membentuk struktur pusat koridor kota-kota pelabuhan seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar berkembang pesat secara kolonial, karena kita ketahui juga waktu zaman kolonial Belanda itu pusat dari perekonomiannya itu hanya di tempat itu saja, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Yang berkembang di era yang kita lihat sekarang ini udah menjalar kemanapun yang ada di Indonesia ini. Oke. Sekarang kita akan membahas contoh konkret atau contoh nyata. Seperti yang kita ketahui, banyak program pemerintah sekarang menargetkan wilayah 3T. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan wilayah 3T itu? Oke, untuk 3T itu sendiri adalah singkatan dari terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini adalah wilayah-wilayah yang secara geografis jauh dari pusat, sering berbatasan langsung dengan negara lain, dan memiliki ketertinggalan dalam aspek sosial ekonomi. Bisa disebutkan beberapa contohnya? Oke, untuk daerah yang tertinggal itu tentu kita seperti ketahui, yaitu Kabupaten Asmat di Papua adalah salah satu contohnya. Di sana akses kesehatan sangat terbatas, angka kematian balita cukup tinggi, dan fasilitas pendidikan minim. Lalu untuk Pulau Miagas, pulau yang paling utara di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Kendala logistik dan membuat biaya hidup dan pelayanan publiknya lambat. Saya juga pernah mendengar Kabupaten Tambrau di Papua Barat Daya. Saya baca di sana sinyal internet baru masuk beberapa tahun terakhir. Ya, itu realita ya di banyak wilayah 3T, padahal mereka bagian besar dari Republik Indonesia. Mungkin penting untuk menghadirkan negara secara nyata di wilayah seperti itu. Seperti pemerintah seharusnya memperhatikan daerah tersebut agar wilayah tersebut juga terjamah oleh jaringan, sehingga masyarakat yang tertinggal di situ bisa berkomunikasi untuk masyarakat yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Sumatera. Melihat realita ini, apa saja upaya yang sudah atau bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ini? Oke, seperti yang kita lihat sih, yang pertama itu dilakukan itu pemerataan pembangunan infrastruktur, baik yaitu jalan, jembatan, listrik, dan internet menjadi pintu masuk utama untuk membuka isolasi wilayah seperti yang pernah dilakukan oleh Pak
Presiden Jokowi kita, yaitu dia membuat jalan tol di Papua. Dengan hal tersebut akan mempermudah transportasi antar wilayah, baik dari wilayah provinsi dan antar wilayah pulau lain. Yang kedua itu penguatan pendidikan dan kesehatan dasar. Itu juga merupakan fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui juga kan, maunya presiden kita juga memberikan bantuan berupa guru-guru yang terbaik lah yang ada di beberapa daerah untuk bisa mengajar di daerah yang tertinggal, seperti daerah yang kita kenal yaitu Papua, dan mau sih mengajar di situ. Yang ketiga itu desentralisasi fiskal atau kebijakan imperatif seperti dana alokasi khusus atau DAK, dan dana desa ini bisa membantu wilayah tertinggal mengejar ketertinggalan, yaitu di mana Kementerian Keuangan atau baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau teknologi itu memberikan bantuan sih, baik untuk anak-anak sekolah di situ, dan untuk Kementerian Keuangan memberikan bantuan kepada yaitu dana alokasi khusus orang itu, yaitu daerah-daerah yang tertinggal, dan juga dana desa agar pembangunan baik itu jalannya juga bagus, sehingga anak sekolah kalau mau ke sekolah tidak ada lagi permasalahan baik jalannya becek atau juga yang melalui sungai atau dibangun jembatan gitu. Betul sih, tapi tentu saja hal ini butuh sinergi dan dukungan dari banyak pihak juga ya. Ya betul sih, seperti yang kita ketahui juga, pasti kita pun nggak bisa terus mengandalkan pemerintahan pusat. Pasti kita butuh kerjasama antar pemerintahan daerah, swasta, komunikasi juga sih sama masyarakat lokal di situ, dan bahkan mahasiswa serta akademisi juga bisa berperan melalui riset atau program pengabdian dan advokasi. Oke, terima kasih untuk pemaparannya. Jadi jelas bahwa ketimpangan wilayah bukan hanya tentang angka dan data saja, tetapi juga menyangkut nasib dan juga jutaan warga negara. Ya benar, kalau kita bicara pembangunan Indonesia, kita tidak bisa hanya melihat dari kota besarnya saja. Kita harus melihat juga dari kota-kota kecilnya juga, dan kita harus melihat seluruh ruang-ruang dari pesisir terpencil hingga desa-desa di pedalaman hutan. Satu peta, satu bangsa. Tapi realitasnya masih banyak lapisan dan ketimpangan. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa memicu lebih banyak perhatian dan aksi nyata. Amin. Semoga kita semua punya peran kecil. Mau baik pun kita seorang mahasiswa dan juga masyarakat biasa atau tenaga pengajar, kita memiliki suatu bisa menggerakkan dan atau bekerja sama untuk mengatasi yang namanya ketimpangan sosial baik dan ekonomi. Terima kasih kepada teman kami Joni sudah mau berbagi wawasan dan sharing-sharing kepada kami mengenai ketimpangan ekonomi di wilayah Indonesia. Dan ingat, setiap wilayah menyimpan cerita. Dan setiap cerita harus didengar. Terima kasih. Bye-bye. Wilayah Tinggalan dalam aspek sosial ekonomi, seperti yang terdepan yaitu